Halo guys, welcome Halo back Sobat Indo to Prime. podcast Indo Prime TV. Wah, dia udah semangat banget ya, padahal gue belum ngajakin ini loh untuk Iya, harus dong. hai-haian. Ya, kembali lagi kita channel YouTube kita yang memberikan kamu inspirasi dan tentunya masukan serta motivasi. Di kesempatan ini seperti biasa gue Syara Trisha dan Pierre dia. Bukan Dian, Pierre kita Aku Pierre. bilang dia langsung kan dia Oh, dia, oke. yang asik dan heboh juga. Seperti biasa kita di program Jadi Pintar. Nah, bedah buku nih, Ya. tapi kali ini bedah bukunya asik banget. Apa tuh? Judulnya Temanya apa sih? Gue Ogah Ribet. Gua gak ribet. Balik lagi karena sukses itu gampang. Nah. Ada kaitannya Nggak ribet gitu aja ya. sukses, apalagi ribet, super sukses. Pokoknya jangan pakai ribet, gue juga males banget ribet, pusing. Nah, Gila, satu keribetan aja udah pusing, gimana kebanyakan gitu kan ya. Iya. Nah, kalau dia ini dia nggak ada yang namanya ribet-ribetan. benar. Dan kalau ngobrol sama dia itu ngeflow. Apalagi kita baca bukunya itu seperti bercermin kita nggak kayak baca buku. Benar. Dan Kayak buku itu bercerita kebetulan banyak. penulisnya ini teman baik kita juga nih. Oh, Udah iya? kenal 10 tahun lebih. Dan beliau bukannya bertambah tua malah bertambah ganteng. Mungkin karena beliau nggak ribet, nggak pernah mikir yang aneh-aneh. Itu dia. Nah, Langsung aja kita siapa tanya namanya? rahasianya ya. Namanya dulu Langsung dong. aja kita panggil Bro Sunil Tolani. Nah, dipanggilnya Hai, Nil guys. nih. Apa kabar Bro Pierre, Syara? Yes, Apa kabar baik semuanya? bro. Baik semuanya sehat. Lagi sibuk apa nih? Anyway. Lagi sibuk memerdekakan mindset Indonesia. Keren banget. Ya, dahsyat ya. Merdeka loh. Berarti selama ini masih belum merasa merdeka nih mindset Ngeliat ini aja udah tahu nih tadi Bro Nil tambah muda, tambah langsing juga bro. Rahasianya apa sih bisa tambah langsing, tambah muda? Ya kita yang penting jaga kesehatan dan kita sadar ya. Yang penting sadar apa yang kita makan gitu kan. Sadar sehat. Dan kalau kitanya udah happy biasanya bodinya berubah sih. Asik, benar-benar itu kata kuncinya tuh, Kita kebahagiaan. Kok gue happy malah berubah lebar ya. Tapi Udah Bro ngasih Nil, gue Bro Nil lebar. sama nih tadi Beda itu. memerdekakan itu. Jadi, Mindset. Iya. Ini maksudnya apa memerdekakan mindset nih? Mario bingung nih. Nah, apalagi sesuai Apa banget sih? nih sama Renald Kasali. Renald Kasali bilang 2020 ke atas nih, memang kata kuncinya adalah merdeka. Makanya semua bisnis yang sifatnya ada kata merdekanya itu berjalan baik. Berarti selama ini mindset kita masih belum merdeka Benar. dong. Gimana pendapatmu, Bro? Gimana Bro Nil? Jadi gua merasa dalam perjuangan gua seperti yang Bro Pierre bilang kita sudah kenal lebih hampir 10 tahun ya kan. Sebenarnya negara kita tuh udah merdeka guys. Tapi kenapa sih pola pikir kita masih kayak terkerangkeng gitu ya, kayak di dalam jail gitu ya. Dan kita tuh nggak bisa free dalam berpikir. Masalahnya cuma satu, kita tuh belum memiliki kesadaran bahwa kita belum mengetahui sebenarnya kita itu siapa, kita maunya apa, dan maunya kemana. Dan rasa merdeka itu adalah rasa di saat kita benar-benar mengenali diri kita dulu, sebelum kita sibuk mencari apa yang mau kita mau. Itu sih. Jadi banyak. Dan begitu gue menemukan itu, gue merasa gue terbantukan. Dan gue juga terpanggil, kayaknya banyak orang juga perlu dibantu. Nah, tapi kan juga selain itu ada ketakutan ya, ketakutan tidak bisa, mungkin juga ada pengalaman buruk karena kegagalan. Itu gimana tuh bro, supaya juga merdeka? Karena kalau merdeka itu kan harus melawan hal-hal tersebut. Belum lagi ada bilang rasa malas tuh. Ya, kalau saya menggunakan dua kata kunci. Satu itu, pertama itu mengendalikan, baru kedua melawan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan lawan kita nggak akan bisa melawan. Dan kalau kita ngomongin soal rasa takut dan sebagainya, itu ada dua kategori. Kategorinya namanya mental block atau limiting belief. Mental block ya kita kayak kita udah terdoktrin dari kecil. Contohnya misalnya gini, saya kasih contoh kecil aja. Dari kecil kebanyakan orang dididik cari uang itu susah. Setuju ya? Pada umumnya cari uang itu susah. Kita perlu bekerja keras untuk mencari uang. Iya. Nah, anehnya dalam pergaulan saya dari kecil sampai besar, itu ada teman-teman saya yang istilahnya datang dari keluarga yang kaya raya, misalnya gitu ya. Dan anaknya itu dari kecil tuh caur banget, istilahnya secara akademisi juga tidak bagus, pendidikannya kurang, nilainya kurang bagus. Tapi kenapa pas udah besar mereka justru lebih sukses dibanding orang-orang yang secara akademisi memiliki prestasi? Pada umumnya
tidak mendikotomikan seseorang atau sebuah kelompok ya. Karena secara mindset, yang satu itu dia melihat dari kecil, dia melihat bokap gua kayaknya nyari duit gampang dan nggak pernah diucap cari uang itu susah. Jadi dia punya kepercayaan secara subliminal itu, dia taunya cari uang itu gampang. Dan ternyata kenyataan pada saat dia tumbuh, dia mencari uang itu gampang. Artinya opportunity nge-flow-nya cepat. Dan sebaliknya, orang yang percaya dengan cari uang itu susah, ya beneran susah. Lu mau kerja kayak kebo juga susah gitu. Nah, itu menarik banget loh. Jadi harus dirubah, cari uang itu gampang. Ada uang, bukan hemat-hemat. Elunya. Ada uang di foya-foya ya, mati masuk surga. Itu salah, itu ajaran sesat juga. Iya. Tapi kan balik lagi kan di sini kita menyatakan bahwa kita tahu caranya, bahwa mendapatkan uang itu mudah. Benar. Kalau nggak tahu caranya juga susah loh. Nah, Bro itu Nil. dia. Balik Kayak- lagi. Bener. Makanya dari dulu gue lihat Bro Nil ini paling susah. orangnya paling woles. Bener nggak bro? Santai. Tapi perusahaannya nambah terus. Asal jangan nambah istri ya Bro Nil ya. Iya, tenang aja. Kita tahu kok. Norma-normanya kita tahu. Berarti ada formula-formula tertentu yang dijalankan. Setidaknya kan pernah mengalami jatuh bangun dalam Oh, kehidupan sering gitu. banget. Iya. Itu udah makanan sehari-hari. Nah, apa tuh yang paling membekas tuh? Kegagalan apa yang paling membekas di hati? Cie. Kalau Goresan. yang paling membekas Goresan. itu di saat gua terfitnah ya. Di saat gua tidak melakukan sesuatu tapi gua difitnah dan istilahnya self image-nya itu sempat di-destroy ya kalau kita ngomongnya itu. Iya. Ya. Dan untuk bangkit dari situ memang butuh ketegaran, butuh keteguhan dan Butuh waktu ya. keyakinan sih. Iya, Khususnya iya. kepada diri sendiri dan Tuhan. Iya. Itu waktu berapa lama pada saat itu lagi mengalami mental saya drop? butuh hampir 2 tahun. 2 tahun. Lama juga loh. Ya. Tapi Berarti kita harus bangkit mendapatkan kembali. move on lagi tuh. Itu gimana sih untuk mendapatkan move on kembali dan kepercayaan diri bahwa kita itu mempunyai kemampuan dan juga keyakinan bahwa keterpurukan itu tidak terjadi selamanya, bahkan bisa menjadi suatu pelajaran dan kita harus mengubah untuk bangkit dan lebih baik lagi. Iya. Ini menarik pertanyaannya. Waktu saya di fase itu, saya pernah ngobrol sama beberapa sahabat, tanda kutip, yang saya anggap senior, orang-orang yang bijaksana dan wisdomnya cukup bagus. Salah satu orang yang saya kagumi ya ibu saya sendiri. Iya. Dia pernah bertanya sama saya satu pertanyaan untuk men-switch cara berpikir saya waktu saya lagi terpuruk. Dia cuma tanya, 10 tahun yang lalu sama sekarang kondisi lo lebih baik mana? Dalam kondisi saya lagi terpuruk loh. Iya. Saya menjawab ya, gue lebih bagus di kondisi gue sekarang. Jadi dia bilang 10 tahun yang lalu lu pernah merasa down nggak? Pernah. Tapi sekarang kondisi lu lebih baik ya. Berarti apa yang membuat lu berpikir bahwa 10 tahun ke depan lu nggak akan jauh lebih baik? Dan di situ langsung kayak ke-trigger gitu. Nah, langsung ketemu ya. Nothing is impossible. Gitu. Waduh, jadi ada darah-darah motivator dan ininya sendiri, positive thinking udah turun dari ibu juga ya, Sunil ya? Iya, betul. Mungkin Udah dari di seeding pengalaman. dari kecil dari seorang ibu. Iya. Ya ini karena mendengar apa kata ibu. Kata ibu itu kalau Bener. memang yang Jangan benar jangan dijalankan lupa pesan resepnya. ibu. Iya. Jadi Ya. kalau misalkan ibu bilang apa, dan itu mungkin yang terbaik buat putranya juga ya, buat kita juga di sini Ya. ya. Tidak mungkin disesatkan. Lanjut, ternyata bro ini telah meluncurkan buku yang Dua Ogah Ribet. Itu dia tadi yang baru Menarik kita banget loh, bahas. desainnya bagus, judulnya keren banget, bikin orang penasaran banget. Iya, inspirasinya gimana sih cerita perjalanan buku itu, dan buku itu adalah buku keberapa yang sudah dihasilkan dari Buku pertama. Wow. Ini teman-teman bukunya. Ide, keren banget. Lagi on the way ke lo sih, Pierre, bukunya lagi. Ya, thank you Bro Nil. Nih Karena emang waktu kemarin sohib lo paling hebat nih. lucunya dari publishernya yang beli udah dapet, yang punya malah belum dapet. Jadi, dari judulnya aja udah bikin kita ini nih jadi kepo ini nih. buku pertama dan memang saya sebenarnya nggak pernah kepikiran mau meluncurkan buku. Sempat terpikir menulis tapi tidak terpikirkan untuk meluncurkan. Iya. Sampai saya dihubungin sama tim Aksoro publishernya, kebetulan ada sahabat saya di situ, Bondan. Dan dia memang memberikan saya kayak semacam semangat gitu. Nil, buku lo itu adalah fundamental dari semua knowledge. Jadi kalau kita ngomong fundamental knowledge itu begini. Buku gua Ogah Ribet itu diluncurkan untuk membantu orang mengetahui why. Yes. Karena semua orang sekarang sibuk mencari how Yeah. to be rich, how to sell more, how to make money.
how to brand, how itu lebih teknis, ya kan? Tapi why do I want to be rich? Why do I want to sell more? Why am I in this business? Why am I in this job? Why-nya itu tidak banyak yang mau cari ke sana karena udah kejebak di how. Makanya kadang-kadang mereka juga untuk mendapatkan what-nya itu juga mereka nggak jelas. Karena misalnya kita spiritnya pengen cuan misalnya, pengen cari duit, pengen cuan. Untuk apa? Untuk hidup enak. Tapi kita nggak kepikiran cari cuan gampang. Iya. Mempertahankan dan memultiply uang itu butuh skill. Ya Iya, kan? iya benar. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam sebuah rotasi yang kita ngomongnya hamster wheel. Hamster wheel ini kan kayak Roda apa gitu ya? berputar naik turun gitu naik. ya. Iya. Terus aja kita lari kayak lari di treadmill, bro. Lu Iya. sibuk lari di treadmill, lu nggak akan achieve berapa kilometer. Iya, lu cuma lihat di digitalnya aja lu udah achieve sekian kilo. Tapi beda rasanya kalau lu ikut the real running. Iya. Because the sense of winningnya beda. Iya. Itu sih. Jadi kalau misalkan orang bertanya tuh, Bronil, why I want to be rich? Usually answers-nya apa tuh? Jawabannya apa? Kalau orang cuma ngomong why I want to be rich, yang akan membekas dan akan tumbuh terus, itu kalau lu punya strong purpose. Iya, iya. Kalau purpose-nya buat diri lu, which is menurut gua nggak salah, itu nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena pada saat lu kaya, lu happy. Begitu lu kena tantangan, lu drop. Tapi kalau lu driven, gua kudu kaya. Kenapa? Karena gua mau bantu, misalnya gua mau bantu mencerdaskan kampung gue. Gua mau membangun sebuah sekolah yang dengan metodologi baru, dan gue mau mencerdaskan desa gue atau kampung gue atau wilayah gue, dan itu butuh modal yang cukup kuat dan modal yang cukup besar, dan drive itu akan terus membawa lu dalam kondisi tertantang pun lu tahu goal lu itu bukan buat diri lu doang, tapi buat kebermanfaatan banyak orang, dan itu akan lebih strong untuk lu menghadapi segala macam tantangan. Benar. Jadi energinya tuh besar sekali gitu loh, share. Nggak ada habis-habisnya ya, benar nggak? Yes. Iya, makanya dia ogah ribet ya tadi. Karena ribet itu bikin energi langsung. Iya. Wah, les ya. Bronil berapa lama tuh tulis bukunya? Nulisnya hampir tahun. Setahun. Iya, Setahun iya. lumayan juga ya. Wah, karena harus cari inspirasinya Balik lagi, inspirasi dari mana nih? Kalau inspirasi ya sebenarnya dari pengalaman-pengalaman gue sih. Sebenarnya kalau di buku itu kan sebenarnya inspirasinya ya sebenarnya gue ceritain adalah pure pengalaman perjalanan gue. Jadi dalam kehidupan gue berapa macam tantangan yang datang, gimana cara gue menghadapinya, dan pola pikir gue gimana. Semoga itu bisa membantu orang dari perspektif. Karena menurut saya mindset yang merdeka adalah mindset yang kaya perspektif, kaya sudut pandang. Orang itu bisa menghadapi segala sesuatu kalau sudut pandangnya itu luas. Kalau sudut pandangnya itu nggak luas, ya dia stuck. Iya. Nah, di sini kan Bronil juga banyak bicara tentang mental block ya. Ya. Biasanya untuk tantangan untuk seorang memulai bisnis baru atau seorang pengusaha, biasanya bilang, wah saya nggak punya pengalaman tuh di bidang itu. Kalau saya nggak punya pengalaman, gimana saya bisa jalanin bisnis itu? Gimana saya bisa berhasil di bisnis itu? Nah, untuk menghajar mental block ini bagaimana nih Bronil? Oke. Pertanyaannya pada saat dia nggak punya pengalaman, dia kan harus berpikir secara kritis ya. Kadang-kadang kan orang mengambil keputusan itu impulsif. Artinya emotionnya. Misalnya, saya kasih contoh, saya pengen bisnis sate misalnya. Tapi saya sendiri nggak tahu gimana cara ngebakar sate. Berarti saya punya dua posisi nih. Posisi pertama saya kudu belajar, atau posisi kedua saya menjadi investor. Berarti saya mencari orang yang memang punya skill. Punya keahlian. Dan saya memodalkan dia. Tapi pada saat saya mendecide saya menjadi investor, apakah saya punya skill sebagai seorang investor? Apakah saya tahu gimana cara saya memanage uangnya, gimana saya memanage orangnya, gimana saya mengontrolnya? Perlu juga itu pasti. Betul. Knowledge-nya lagi balik lagi ya. Betul. Nah, kalau kita nggak tahu, ngapain lu ngeribetin? Lu ngelakuin apa yang lu bisa dulu. Iya. Karena konsepnya kan lu maksain, tapi lu males. Lu maksain tapi lu males. Nah, itu tujuan dari gua ogah ribet. Jadi maksudnya
lu jadiin hidup lo simpel aja bro gitu kan. Benar. Itu gampang, yang ribet elunya gitu. Kalau kan. nggak bisa belajar Kalau dulu gampang, atau menjalankan yang sudah kita expert dulu di sana ya. Yes. Benar ya, Pertama Bruno yang ya? bisa, kedua Biar nggak stres karena orang iya. bisa stres juga loh. Komitmen juga ada ternyata kalau misalkan kita memang belum di bidangnya, lu mau belajar apa enggak, pilihan aja dan terus yes or no. Kalau nggak mau ya udah leave it sesuai apa yang Tapi ketika kemauan. sudah membuat pilihan itu ya harus dijalankan dengan sepenuh hati ya. Betul. Nah, harus 100%. Balik lagi ke bukunya nih bro. Yeah. Kok bukunya ini kan beda ya, lain daripada yang lain ya. Kalau di mana-mana kan bahasanya memang ada bahasa friendly, tapi satu hal yang bikin gue langsung shocking di sini mengatakan kalau lu baca buku gue, jadi mengatakannya itu semuanya bahasanya alur ceritanya tuh lu mesti kayak begini biar begini. Gue punya cerita kayak begini dan itu nyata di dalam tulisan itu adalah lu sebagai si pembaca, gue sebagai orang yang menceritakan yang kebenaran ini kayak begini loh, kayak begini. Itu kenapa bisa terlintas dengan bahasa seperti itu? Apakah dirimu menjadikan suatu hal bahasa ini out of the box-nya kamu, atau nanti berikutnya bahasa ini akan terus digunakan sebagai ciri khas dari Bro Sunilnya sendiri? Oke, kalau dari sisi karakteristik, emang semua orang sudah tahu kalau karakteristik, even Bro Pierre tahu di dalam perkumpulan, bahkan di dalam perkumpulan organisasi yang levelnya sudah menuju ke pemerintahan pun, saya dari dulu memang punya ciri khas dan saya memang selalu otentik sama diri saya gitu. Dan Mantap. saya itu memang orangnya lebih ke gue lu gitu. Okay. Dan buku ini waktu didesain beda ya pada saat nulis sama didesain. Didesain itu dengan dua faktor. Faktor pertama adalah membantu buku ini harus bisa dinikmati orang yang nggak suka baca. Satu. Kedua, buku ini harus merepresent diri saya sebagai mentor kepada teman-teman. Karena saya sebagai individu nggak bisa kemana-mana. Kalau saya ingin memberikan manfaat, memberikan dampak ke banyak orang, mungkin saya bisa menjelma menjadi karakter dalam buku itu, di mana si pembaca itu merasa lagi berdiskusi atau lagi dengerin saya ngobrol. Itu sih sebenarnya alurnya. Jadi secara gak langsung buku itu mengajak kita bicara ya, membuka hati kita juga. Jadi nggak ngerasa bosan seperti membaca buku. Jadi baru satu chapter juga langsung ditinggalkan. Iya, betul. Ya, nah Bro Nil, ini menarik banget tadi Bro Nil mengatakan bahwa ini sekarang juga menjadi mentor. Benar-benar Bro Nil ini orangnya multi talenta. Mentornya di bidang apa aja? Seperti apa nih kira-kira Bro Nil? Bisa cerita? Oke. Kalau awal memang saya lebih dominan di bisnis. Kalau awal mungkin sekian tahun saya berjalan itu sangat dikenal sebagai mentor lebih ke digital startup bisnis. Ya. Bro Pierre juga udah tahu lah kalau ngomongin digital startup dulu juga kita sering ngobrol ya. Benar. Nah, akhir-akhir ini saya lebih ke personal growth, manusianya. Okay. Setelah saya pikir-pikir kita mau bentuk orang untuk menjalankan bisnis, tapi kalau manusianya aja belum dibentuk, gimana bisnisnya akan jalan? Nah, di buku itu ada 3 fase. Pertama, menjadi pribadi yang unggul. Kedua, menjadi profesional yang keren. Baru ketiga, menjadi pengusaha yang hebat. Kenapa? Karena pengusaha yang hebat itu pasti memiliki nilai-nilai profesionalism. Tapi seorang profesional nggak akan jadi profesional kalau dia tidak menjadi seorang pribadi yang unggul. Iya. Nah, pribadi unggul itu sendiri bagaimana tuh? Pribadi unggul itu sebenarnya orang yang menyadari tentang karakteristik dia, menyadari strong point-nya dia, weakness-nya dia. Dia menyadari bahwa dia itu ada di role sebagai apa. Banyak orang itu kan kayak robot ya bro, kayak zombie. Nah. Dia bangun pagi, dia kerja, dia jalanin hidupnya, tapi dia nggak sadar sebenarnya dia ngapain, dia sibuk atau produktif, dia sendiri nggak tahu. Dia sebenarnya nggak tahu hari ini apa yang dia achieve, dia sendiri nggak tahu hari ini apa yang dia banggain terhadap dirinya, dan dia itu sibuk dengan komentar-komentar orang di sekitar dia. Tapi dia nggak pernah mendengarkan dirinya sendiri. Sibuk banget dengerin apa kata orang. Nggak pernah mikirin purpose life gua apa, goal life gua itu apa. Why am I working in this company? Berarti balik Kenapa lagi. orang kerja itu kayak robot? Karena dia nggak tahu kalau kerja di perusahaan ini, pengalaman ini akan membawa gua kemana. Dia udah mikirin duitnya, gajinya, kenyamanan kerjanya. Tapi dia nggak mikirin yang lebih mahal. If I work really hard, my experience can bring me kemana. Oke, nah pribadi itu sendiri apakah memang
hanya beberapa itu aja atau ada satu karakter misalkan introvert, extrovert atau dan seterusnya tuh pribadi unggulnya Itu bro? labeling bro. Jadi kalau Berarti introvert nggak ada dan ya? extrovert itu cenderung. Jadi itu labeling. Jadi saya dulunya adalah seorang yang introvert. Tapi ada fase saya menjadi extrovert. Dan Iya. sekarang saya fase ambivert. Apa tuh? Ambivert itu artinya saya adaptif. Di saat tertentu saya bisa menjadi seorang yang introvert. Di dalam perkumpulan tertentu, dalam pergaulan tertentu. Di saat tertentu saya bisa menjadi orang yang sangat ekstrovert. Wah mantep. Kayak Disesuaikan sama amfibi itu makanya ambivert. disesuaikan sama kebutuhan alamnya ya. Bisa di Kira-kira laut, dituntut mana? bisa sukses. Di Kita darat belajar, sukses. kita Di belajar, udara juga kita sukses ya. Ya nggak bro Nil? Bisa di mana aja menempatkan diri, mungkin kayak begitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tuh kadang-kadang menjalani kehidupan itu sesuai dengan oh ya udah waktunya kita untuk kerja, waktunya Iya. kita untuk pulang, terus dan seterusnya dengan kesibukannya masing-masing. Berarti kita lupa yang namanya goal setting dong. Berarti setiap orang itu harus mempunyai goal setting itu dalam setiap hari apa mempunyai kurun waktu goal setting yang baik seperti apa? Gini, goal setting itu penting, tapi yang lebih penting itu adalah ilmu menikmati. Menikmati hari Enjoy. Enjoy the day. ya kan? Gimana sih? Nikmat itu nggak selalu sesuatu yang enak loh. Nikmat itu ada yang nggak enak dan enak. Nikmatin aja dua-duanya, tapi jangan terbawa arusnya. Artinya, oke, hari ini gue diomelin bos gue. Oke, apa yang perlu gue treat? Gue langsung bilang bos gue ini kurang ajar, kata-katanya kasar, atau mindset gue dikritik sama bos gue. Apa yang perlu gue rubah dalam diri gue? Apa yang perlu gue upgrade dalam diri gue? Pribadi yang unggul tidak akan melakukan blaming. Atau setidaknya akan sangat berkurang atau mengurangi kadar blaming. Iya, positif thinking-nya tebal ya. Iya. Dia akan melihat ini sebagai sebuah inputan bagaimana dia bisa improve untuk bisa lebih maju lagi. Benar nggak? Nah, biasanya ya biasa orang-orang sekarang pada baper. Iya. Baru diomongin baper, ngedrop. Jadi kalau Bronil nih tersinggung. orangnya nggak baperan. Bener ya? Bronil baperan nggak? Enggak. Oh enggak, dia nggak pernah baper. Bagus itu. Ada kadarnya, tapi kadarnya udah kecil sekali. Jadi baper itu kan manusiawi. Iya, Tapi iya, iya. tergantung di level apa gitu. Benar, benar. Jadi asik nih kalau temenan sama Bronil. Nah, kita masih banyak belajar juga nih ya. Nah. Bagian tertentu nih ada nih di chapter 0. Langsung kita bedah aja bukunya ya. Chapter 0 ya. Di chapter 0 ini ada bagian katanya jualan mainan yang cuannya nggak main-main. Asik. Ini jualan main apaan? Mainan loh, Oh, ya. nggak main-main. Dulu sempat jualan mainan namanya Tamagotchi. Dulu Ya, banget. Tamagotchi. Jadul. Iya, iya, iya. Jadul. Marginnya waktu itu memang marginnya bisa sampai 400% gitu kan waktu itu ya. Iya, iya. Karena kan masih baru banget ya. Jadi itu salah satu step peluang usahanya. Dan tuh kesananya gimana tuh? Apakah itu berjalan kan ada masa-masanya? Iya, ada perkembangannya ya. Perkembangannya. Justru itu, jadi di fase itu saya sempat menikmati dan juga sempat fall down karena yaitu tidak punya pengalaman, tidak memiliki informasi gimana mengelola usaha dengan baik dan benar, tidak tahu gimana memanage money dan investasi. Jadi pada saat lagi make money hajar terus dengan sifat yang spekulatif gitu kan. Dan kalkulatifnya justru malah kurang gitu. Dan ya kena batunya juga karena waktu itu udah bisnisnya saturated, bisnisnya artinya kan sesuatu yang trending itu nggak pernah lama ya. Ya, ada masa Jadi waktunya. kita nggak cepat membaca market dan abis itu kena krisis Iya. moneter yang 98 kan. Oke, nah Bronil tadi Bronil kan juga mengatakan harus jadi investor yang smart nih. Kira-kira kalau kita mau membuka bisnis baru, kemudian kita bermitra, berpartner, tapi tetap posisinya sebagai investor, kira-kira hal-hal apa nih yang perlu diperhatikan Bronil? Oke, kalau menurut saya pertama kalau investor mau menginvest itu pertama bukan ke bisnis Pak. Pertama menginvest itu harus tahu orangnya, siapa orang yang akan menjalankan bisnis. Oh, berarti partner itu malah menjadi kunci utama ya Bronil ya? Kunci utama. Kalau kita ngomong, lu kalau mau invest, kalau kita ngomong horse riding ya, lu invest di kudanya atau jokinya. Kuda boleh hebat, kalau jokinya bego nggak ada guna. Susah ya? Ya. Jadi bisnis itu ibarat kuda. Iya. Tapi jokinya itu yang penting. Benar. Bagaimana menghandle kuda tersebut? Karakteristiknya dia, prinsip-prinsipnya dia, karakter value-nya dia, value sebagai manusia. Dia punya prinsip apa yang selaras dengan si investor. Benar. Apakah dia orangnya amanah,
apakah dia selama ini track recordnya gimana, apakah dia sudah menjalankan bisnis, meskipun dia pernah gagal berkali-kali. Tinggal dicek aja sebenarnya yang gagal itu karena mismanagementnya dia atau model bisnisnya. Karena manusia itu kan nggak bisa sepenuhnya disalahin. Namanya kita lagi ngambil peluang, kita lihat potensi orang ini sebenarnya ada, mungkin dia kurang di backup A, kurang di backup B, tapi secara karakter dia keren. Nah, kalau lu menjadi seorang investor, lu harus bisa melihat itu. Nggak bisa cuman, nih orang dulu pernah gagal, percuma lah gue nggak mau invest. No, you have to see jadi every aspect. menurut Bro Neil, karakter apa yang penting yang perlu dimiliki partner kita ini, calon partner kita? Yang pasti kejujuran. Asik, jujur tuh, catat ya. Kedua adalah keterbukaan dalam berkomunikasi. Nah, transparansi ya, dan ketiga komunikatif ya. value. Value individunya dia apa dalam hidup dia? Apa sih yang penting buat dia dalam hidup? Iya, iya. Jadi harus punya same goals ya, why-nya, bener nggak? Iya, why. Ya, kenapa pengen sukses? Kenapa jalanin bisnis ini? Itu penting banget untuk ditanyakan di awal-awal. Jadi kita harus interview itu secara terbuka ya, maksudnya nggak hanya tahu luarannya aja. Dan ada fasenya kan, kalau partnership itu ada fasenya. Pertama fasenya kita kenalan, kedua kita membangun yang namanya relationship, baru ketiga yang baru kita fase pacaran. Pacaran tuh benar-benar kita mulai project based dulu. Nah kalau udah jalan, udah ketemu nih sinkronisitinya, baru kita istilahnya merit. Gitu. Harus ada chemistry-nya. Balik lagi. Nah, dalam partner pun kita juga harus mempunyai chemistry yang baik gitu ya, seperti bersikapnya kita, bagaimana kita mengatur cash flow-nya juga gitu. Nah, pertanyaannya nih Bro Neil yang sebenarnya paling sering, kalau bisnisnya is very good, ya, terus the partner is very smart, tapi karakternya chemistry-nya nggak dapet, gimana Bro? Oke, kalau udah ngomong bisnis very good, yang ngejalanin bisnis very smart, tapi chemistry nggak dapet, close the chapter, nggak bisa dipaksain. Close the chapter ya? Nggak bisa jadi TTM, Bro Neil? Nggak bisa. Karena bisa, apa? Karena ujung-ujungnya yang bikin lu nggak nyaman itu akan kembali ke lu, Bro. Benar. Apa yang biasanya bikin nggak nyaman? Efeknya antara feeling lu jadi nggak comfortable, atau efeknya khusus ke lu, nanti bisnisnya nggak profitable. Kan kita ngelihat bisnisnya keren. Tuh. Tapi begitu giliran urusan ke kita, kenapa nggak nyaman? Benar. Jadi nggak asik. Benar. Emang kalau nggak nyaman, nggak percaya, ya itu jadi susah ya. Makanya tadi harus jujur, ada kepercayaan, chemistry-nya dapat, itu hubungan kerjasama tuh jadi bisa panjang, bisa jadi kuat. Benar nggak Bro Neil? Betul. Dan jangan dipaksain share, makanya kamu jangan suka maksa. Aku sudah maksa apa sama dirimu? Aduh. Tapi kita mau lanjut nih ya. Tadi kan sudah membedah bahwa kita juga harus memiliki keterbukaan. Masing-masing juga sama-sama asik, sama-sama enak. Jangan sampai ada salah satu dipaksakan dan akhirnya tidak nyaman, bubar jalan. Lebih baik seperti itu kan. Kalau Basuki dari bacaan buku ini nih, yang menarik di sini, dirimu ini dijuluki sebagai mindset hacker. Ngerasa nggak sih seperti itu, dan kenapa pada akhirnya orang-orang ngerasa dirimu itu adalah yes, you are a mindset hacker? Lu banget apa enggak? Iya, gue banget. Jadi sebenarnya julukan itu juga yang bantuin temen gue sih, yang mengeluarkan kata-kata gitu. Karena gue nggak sadar selama bertahun-tahun, mungkin salah satu real proof itu Bro Pierre. Kita kalau ngobrol, Pierre, pernah nggak lo inget kalau tiap kali kita ngomongin strategi, gue cukup langsung ngejeblak kayak being so real, being so flat. Iya, dia orangnya selalu out of the box. Bro ini orangnya udah kelihatan dari bukunya. Beda dia orangnya. Nah, dari situ temen gue bilang, you are a person yang bisa brutally tell the truth about the situation, about the person, tanpa lu nyakitin, tanpa lu tuh arogan gitu. Lu tuh sebenarnya lebih kayak membuka diri orang gitu. Lu membuka dia supaya dia sadar, ini loh situationnya gitu. Dan itu sebenarnya lu sebenarnya nge-hack mindset orang. Nah dari situ gue akhirnya mengambil julukan itu sebagai julukan yang kayaknya relate banget sama karakter gue. Dan abis itu gue juga melakukan beberapa test case di mana gue coba bantu memprogram subliminal subconsciousnya orang ya. Dari gue bikin e-course namanya Mind Hack 101. Dan udah jalan 2 batch, puji Tuhan
more than 80% resultnya itu semua student mengatakan di luar ekspektasi. Jadi they feel the benefit, they feel the transformation dalam hidup mereka. Berarti ada perubahan. Waduh. Perubahan setelah apa yang sudah jadi pengen ikut nih kelas ini loh. Ikut. Membaca itu kan nggak cukup kalau kita belum latihan. Berapa lama tuh Bro Nil? Gitu. Kelasnya tuh 2 hari bro. 2 days? Itu benar-benar dibor abis palanya bro. Dibor? Dibor Ya loh. udah kalau dibor, Syara dulu aja gitu. Maksudnya disuntik sama ilmu gitu Iya. kan. Jadi kita semakin lebih baik lagi karena kita kalau ngerasa diri kita baik dan tidak pernah mau melihat orang tuh namanya selfish. Berguru. 2 hari loh udah kamu ikut deh. Kamu kan jarang ikut kan? Waktu sibuk, tapi nggak boleh sibuk deh kayaknya. Prioritas. Ini sibuk terus. Ya. Prioritas. Iya. Gantian siapa yang mau nanya lagi? Iya, yang tentang mantra dong, mantra. Mantra. Kalau kita datang ke Mbak Dukun, alakadabra, bra, jadi kayak begitu. Ternyata dirimu nggak jauh dari kata mantra-mantra yang demikian rupa sehingga katanya mantra ini efektif banget ketika lu jalanin dan ini merupakan mantra yang mungkin setara sama Mbah Dukun. Mantra apakah itu? Kayaknya di atas Mbak Dukun. Ya. Dia tuh Mbah Dukun. Oh, setara sama Dukun. Jangan langsung dibilang setara sama Mbah Dukun katanya. Kalian gak mau, katanya gak mau. Oke, aku ralat. Dan mantra ini di atasnya Mbah Dukun. Mantra apakah itu? Jauh di atasnya lagi. Berarti ini sakti. Ketika lu mendekati lawan jenis mantra ini bisa berguna. Ketika lu ingin menjadi rezeki, mantra ini juga berguna. Berarti semuanya dong ya berlaku di alam semesta ini mantra tersebut. Apakah itu? Oke, sebenarnya mantra itu nothing special, tapi gue mengkaitkan kata-kata itu dengan subliminal. Gue kan sekarang udah certified coach di NLP ya, Neuro Linguistic Programming, dan juga sekarang lagi mendalami tentang neuroscience juga. Jadi manusia itu nggak akan luput dari cobaan, nggak akan luput dari tantangan, nggak akan luput dari keribetan dalam kehidupan dia sehari-hari. Apa sih switch yang cepat yang bisa membantu setidaknya menciptakan pause pada saat dia lagi overthinking? Misalnya kita lagi sibuk ngejalanin usaha, cash flow lagi kacau, tagihan banyak, harus bayar gaji, klien lagi delay payment, it's like everything happening at the same time. Iya. Nah, begitu coba Bro Pierre atau si Sierra ngebayangin sebuah situasi yang lumayan kompleks gitu. Terus kalian ngucapin aja, hidup itu gampang, yang ribet guenya. Coba diucap gitu. Hidup itu indah, bahasanya hidup itu indah, yang ribet guenya. Coba ngomong itu dan benar-benar rasakan apa yang terjadi. Oh, langsung jadi indah, benar-benar indah. Indah. Wah, setuju nih bro. Ya. Jadi kita suddenly keluar dari situasi. Artinya begini, benar. mantra itu sebenarnya membantu kita untuk yang tadinya kita terjelimet dalam sebuah situasi. Begitu kita ngomong hidup itu indah, yang ribet guenya, langsung kita keluar dari gue dengan situasi beda nih. Hidup itu indah, gue yang ribet. Hidup itu indah, gue pasti bisa. Ya, langsung jadi kayak Bro Nil. Dia turun 8 kilo loh tadi. Pada saat kita udah distant gitu, kita kayak detach gitu kan dari situasi, kita itu punya yang namanya kesempatan untuk reflect. Secepat itu. Oh, guenya nih yang lagi overthinking. Oh, guanya nih yang harus begini. Yeah. Jadi pertama sebelum kita menyalahkan situasi, kita udah tahu gimana mengendalikan diri kita dulu supaya kita bisa mengendalikan situasi. If you cannot control yourself, how can you control your business? Yes. Jadi biar utang setumpuk dan lu harus yakin bahwa itu bisa. Balik lagi tadi tips di awal. Kendalikan dan lawan. Bener nggak? Ya, betul. Gitu. Kendalikan, lawan, action. Nah, paling penting action tuh, bro. Ya nggak? Kadang-kadang kita udah kendalikan pikiran, tapi no actions, no result. Ya udah nggak bisa tidur. Iya, kepikirannya tuh keribetan itu muter-muter di kepala ya. Cuman kalau udah benar-benar capek ya tidur dulu. Iya. Tapi balik lagi ya, itu kan masalah ribet-ribet itu dari kitanya sendiri dan bagi kita memanajemen ribetnya itu. Nah, tapi tadi yang salah satu yang keren banget, Bro Nil ini punya juga mantra untuk bikin kurus badan loh. Apa tuh? Nah, serius? Bagus nih. Sierra penting untuk Sierra. Kalau saya yang saya praktekin itu lagi. Kita ngomongnya kayak self hypnosis. Kita kayak mensugestikan diri kita gitu. Dengan kalau gue sih prakteknya simple, gue cuma ngomong awalnya gue pernah
semangat pengen turun badan cepet gitu, gue cuma bilangnya gini, gue udah turun 300 gram. Tiap hari gue ngomong sama diri gue gitu. Iya. Misalnya gue bilang, alhamdulillah gue udah turun 300 gram. Tapi setelah gue jalanin seminggu kayak nggak nyambung. Karena gue ngomong tapi alam bawah sadar gue bilang, mana mungkin 300 gram kali 30 hari itu 9 kilo. Ya kan? Ada yang tidak nyambung. Deny. Jadi ada namanya wall of resistance. Kita ngomongnya wall of resistance. Karena begitu kita ngomong itu alam bawah sadar selalu menolak. Benar, nah pada saat kita memprogram alam bawah sadar itu, kita nggak Yes. bisa terlalu maksain. Benar, jadi kita benar. mencari midway. Begitu Harus saya yang ngomong, sesuai jadi kena ya. Alhamdulillah. Ya, kita begitu ngomong alhamdulillah gue turun 100 gram. Nah alam bawah sadar gue bisa terima karena Yes. masuk akal. Jadi Yes. turun 3 kilo. Tahu diri sebulan gitu itu. ya. Nah, begitu gue coba lakukan itu, simple as that. Nah, awalnya dengan iseng ngomong sampai gue believe. Gue believe that I am losing 100 grams. I am losing 100 grams. Apa yang terjadi? Ini gila banget. Within 2-3 months, dalam 2-3 bulan, gue tuh menyadari gue nggak diet, nggak apa, tapi pola makan gue berubah. Oh, oke. Jadi Oh, tahu jadi- diri. Mindset itu mau ngatur kita harus tahu diri untuk makan. Mungkin seperti itu Iya. kali. Iya, jadi yang tadinya gue makan misalnya makanan yang misalnya favorit gue gitu ya, pasti gue makannya lahap gitu. Kalau bisa Nambah, half portion nambah. and all that gitu ya. Tapi ini kok lucu, gue makan makanan yang paling gue suka aja cuma setengah, and I'm kenyang. And makan ini I'm kenyang. Nah, ayam Dan kenyang. kayak, Gue kenyang atau ayam kenyang? I am kenyang. Oh, ayam. Kalau soalnya ayam kenyang. Makan ayam. Jadi gue kenyang gitu kan. Jadi kayak terus misalnya udah waktu tertentu gitu, misalnya malam biasa gue suka ngemil, atau gue jadi nggak ngemil. Gue suka ngemil coklat misalnya, jadi nggak ngemil coklat, jadi kayak merasa nggak ah. Tapi bukan gue, karena gue nggak memaksa, gue nggak merasa terpaksa melakukan itu. Naturally happen. Iya, wah itu keren banget loh. Ya, dan ini bisa dilakukan untuk semua hal ya berarti ya Neil ya? Donil ya? Sebenarnya bisa dilakukan untuk semua hal. Masalahnya kalau kita melakukan itu dengan greed bahasa Indonesia-nya apa? Rakus ya. Oh. Jadi misalnya, Oke, bertahap, gua harus bilang, bertahap, gua kaya, step by gua kaya, step. gua kaya, Oke, gua kaya, nice. gua kaya, tapi gue nggak punya ilmu mengendalikan kekayaan, sama aja bohong. Iya, iya. Dan know-how ini memang perlu, tapi setidaknya kalau kita ngomongin gue, kenapa menghipnotis diri gue dengan mensugestikan diri gue itu ya karena gue punya intention adalah gue pengen hidup sehat. Iya. Cuman gue nggak mau ribet. Nah itu kuncinya, gue nggak mau ribet. Berarti balik ke goalsnya caranya juga. Gue hidup sehat, tapi gue nggak ribet. Oke. Jadi Berarti- secara nggak langsung menjalankan pola makannya itu juga ya dengan senang hati, udah tahu diri, udah tahu bagaimana mengendalikan diri kita sendiri. Karena Jadi- balik lagi kan tadi ada betul, mantranya betul. jelas, step by step, goalsnya, tujuannya juga harus jelas ya. Wah benar-benar Iya, nih hari ini betul. kita banyak belajar banget loh dari Besok kita Bronil. turun 3 kilo ya seminggu ya. Sebulan. Itu bahaya loh. Sebulan, jangan seminggu tuh kan. Seminggu terlalu cepet, kilat Over banget. promise biasa dia over promise. Orangnya suka over promise bro. Enggak, ini kan biasa supaya kita semangat gitu kan. Iya. Tapi cuma agak angkanya terlalu tinggi kali Nah ya. pasti sobat-sobat Indo Prime nih pengen tahu banget nih. Bukunya nih? bisa dapetin di mana nih bro? Bukunya? Oh bukunya bisa di ini bro, di www.suniltolani.com. www.suniltolani.com. Suniltolani.com. Siap. Wah, langsung kita langsung ke sana ya, kita Iya, langsung nanti beli kita ya, langsung ketik ya ngeklik di ya. sini ya di YouTube-nya ya, biar teman-teman bisa langsung nyarinya gampang. Karena kita pengen juga loh teman-teman selain belajar nonton juga nih. Ya, podcast kita siang ini. Jadi biar ngerti implementasinya bagaimana karena udah Dampaknya buat kitanya sendiri apa gitu. Karena kadang-kadang ada yang orang bisa baca buku tapi nggak tahu implementasinya gimana. Oke, Nah, membaca ini buku melengkapi yang loh. benar. Tapi balik lagi nih, kadang-kadang membaca buku ini suka banyak gangguannya. Kenapa? Iya, ada aja gangguannya Nah. gitu. Nah, sebenarnya membaca buku yang biar supaya kita konsisten itu bagusnya gimana sih, waktunya kapan, dan kira-kira apakah langsung kita lahap sekaligus? Kadang-kadang kan kita mesti merenungkan dong, tiap-tiap apa sih namanya kata-katanya, udah kayak ayat-ayat aja ya. Harus kita tahu, oh kayak begini, biar supaya benar-benar masuk di bawah alam sadar kita bahwa buku itu bermakna buat kita. Apakah kita perlu misalkan membaca secara menyicil, satu hari satu chapter, atau misalkan kita baca baiknya, oke gue kasih waktu buat diri gue sendiri untuk membaca ini dalam waktu 3 hari. Menurut dirimu yang paling efektif gimana sih biar supaya kita konsisten?
Membaca buku gue mau judulnya. nanya sama lo, waktu lo baca skrip buku gue, Hmm. lo bacanya nyicil atau bawaannya kayak pengen nerusin? Ngurusin sih. Cuman kamu jujur, cuman belum bukunya dikasih. Baru berupa itu kan apa namanya Iya, dari online. Videonya, line. Agak susah gue masih buka-buka begini juga, tapi penasaran Siap. sih. Oke, jadi pertanyaannya si Vera ini sangat valid dan alasan itulah membuat saya merangkai buku ini sedemikian rupa untuk orang itu kalau baca itu bawaannya nyantai dan ngalir. Dia nggak perlu sibuk memaknai karena ada teknik namanya subliminal programming. Jadi pada saat Anda baca buku itu bawaannya ngalir enak gitu, tapi sebenarnya secara nggak langsung alam bawah sadar lo lagi go program. Dan memang sampai revisi kontennya itu bisa 18 kali waktu itu, dan salut gue sama timnya Toro ya. Wah. Jadi itu sabar gitu kan sama gue gitu, yang agak-agak perfeksionis. Tapi tujuannya adalah benar-benar orang yang baca itu bisa baca the book anytime. Iya. Cuman memang Anytime, saran saya anywhere. kalau baca buku itu make sure niatnya adalah gue lagi pengen relax dan gue lagi pengen mencari informasi. Iya, pengen belajar hal yang baru ya. Ya. Oke, jadi waktu yang nggak crowded juga ya. Pas kita benar relax, me time, gak ada gangguan atau apapun, gak ada distract. Jadi Iya. emang bener-bener masuk buat kita sendiri. Tuh, kamu Nah, udah punya waktu belum baca? Oke. Nah, Konsisten. Bronil, pertanyaan terakhir nih. Udah terakhir aja ya? Ih, Nggak cepet berasa ya, banget. udah sejam loh. Ya kan? ampun, dalam Nah, 1 Bronil, jam. kira-kira tadi kan selain tadi why-nya, terus kendalikan, lawan, actions, tapi kadang-kadang orang sering motivasinya turun naik ya, turun lah istilahnya seperti itu. Jadi orang bilang katanya, wah kalau udah baca buku Bronil nanti motivasinya tinggi, tapi setelah jalanin 2 bulan, 3 bulan, ya mungkin usahanya nggak berhasil, udah nyerah dulu nih. Gimana sih supaya bisa tetap konsisten menuju goals yang ingin kita capai? Ya, di buku gue itu di akhir itu ada 21 days challenge, bro. 21 list Sebenarnya challenge. 21 days challenge itu adalah challenge untuk ngebangun habit baru. Ya, Dan kalau ngomongin motivasi, ya, manusia itu motivasi naik turun itu sepenuhnya dikendalikan oleh emosinya dia. Oke, Iya. emosi. Menata Emosinya emosi. dia. Jadi gini, kalau tujuan hidup lo nggak strong enough, lo akan punya masalah dalam mengendalikan motivasi. Tapi kalau tujuan hidup lo kuat, lo akan punya alasan untuk termotivasi terus. jadi selalu termotivasi. Tujuan hidup kuat. Nah, yang lucunya, kita kan semua pernah yang namanya mengalami fase kita pergi ke sebuah acara, kita ketemu motivator-motivator hebat, ya nggak? Iya, Kita pergi ke acara itu, yang kita nikmati adalah energinya. Setuju dong? Iya. Betul. Yang Euforianya, membedakan saya dengan antusiasmenya. teman-teman. Ya, Itu saya kalau pergi ke acara itu, saya tidak menikmati energinya, tapi saya mempelajari gimana cara dia bisa memotivasi sekian banyak orang tanpa kenal orangnya. nah, Kalau saya bisa mempelajari teknik itu, artinya saya bisa selalu memotivasi diri saya. benar. Tekniknya, biasanya teknik yang dipakai itu apa sih? Tekniknya. Balik lagi tekniknya seperti apa itu? Teknik seperti clarity. Kalau kita ngomong dalam hidup itu sebenarnya apa sih yang membuat lo blank? Karena lo nggak clear sama tujuan lo. Apa yang membuat hari ini lo bete? Karena lo nggak clear hari ini bangun pagi itu lo nggak tahu apa yang lo syukuri, apa goals lo, apa priority lo. Lo ngalir aja begitu bangun pagi buka handphone. Lo sibuk ngejawab WhatsApp email. siapa, Lo ngalir update aja siapa, kayak zombie. Instagram. Ya. Iya, lu kayak zombie, udah lu ngalir. Tapi kalau lu pagi-pagi lu kasih 30 menit buat diri lu. Menurut gua 30 menit is a very small time Renungan buat lu ya. investasiin ke diri lu. Di saat lu bangun, lu pertama bersyukur dulu. Terus lu bener-bener nikmatin tuh minum teh lu. Sambil lu ngebayangin hari ini hari yang indah, gue hari ini harus ngerjain apa. Lu ngebayangin hari ini gua akan ketemu klien gua akan closing. Nggak ada salahnya kan lu menghayal-hayal dulu, itu kayak lu mengaktifate lu punya neuron-neuron gitu. Iya, visualisasi ya. Iya, visualisasi. Dan setelah itu lu mencatat apa yang paling penting hari ini, paling penting buat gua harus Prioritinya apa aja dan nggak gitu usah ya? banyak gitu. Cukup 2 hal aja. Memang lu punya kerjaan 5, tapi 2 ini harus achieve misalnya gitu. Dan abis itu baru lu buka handphone.
Apa yang terjadi? Lu udah memprogram diri lu untuk ngejalanin hari. Jadi begitu ada tantangan yang datang, ada emosi, ada gangguan, situation yang datang, mental semua ya. mental. Wah, udah punya tameng sendiri. Waduh, kita belajar ini lagi nih. Timetable-nya kita mesti Ilmu-ilmu balik baru. ya ini kita lupa nih kadang-kadang bangun tidur ya, tahu-tahu Iya. buka handphone. Jadi kita Nah. balik lagi ke diri kita sendiri, kita memberikan waktu kita ya untuk semesta juga, mengucap syukur dengan apa yang sudah diberikan pada hari ini, masih ada hari ini maksudnya kayak gitu ya. Dan Iya. semuanya sudah terschedule apa aja yang mesti kita kerjakan berikutnya dan berikutnya gitu. Jadi kita tahu apa yang akan kita settingkan itu dari kitanya sendiri gitu ya. Menginjeksi diri kita juga ya. Si Sera tinggal sama orang tua atau sendiri? Enggak, aku udah ada, aku udah keluarga. Tertipu Enggak, sepertinya kalau bro. misalnya tinggal Iya. sama family, misalnya. Iya, family. Misalnya tinggal sama family, itu istilahnya kita itu nggak pernah punya waktu benar-benar pagi-pagi itu ngelihat muka orang tua kita, muka husband kita atau wife kita, Iya. atau anak-anak kita, itu benar-benar kayak robot loh. Kita tuh nggak pernah dalam kondisi yang tenang itu literally feel, oh they're tired, oh they're happy, oh kita nggak pernah. Dan that 30 minutes, if you can do that, it's fine, spirit, Iya. fine, spirit. Jadi terkumpul Itu dulu membuat kita pagi-pagi. lebih Ya nggak? Speechless. langsung gue berpikir nih, besok mesti ngapain, kayak harus merubah mindset yang sebelumnya ya. Because I'm not a personal Kita udah- morning person. Iya, pencerahan nih kita. Wah, kalau gua morning person banget nih. Nah, itu dia Bro Nil, makanya. morning person nggak? Ya gue Harus. sekarang udah bukan morning lagi bro, subuh person. Very earlier morning. Iya. Mesti belajar Wah, lagi thank nih, you bangun banget pagi. nih, Bro Nil. Ya Gue udah yang hadir thank di you podcast teman-teman. kita. Thank Kita you belajar udah- banyak banget loh pada udah hari ini ya. sharing. Benar Dan nggak? semoga mengubahkan hari-hari kita lebih baik lagi daripada yang kemarin. Banyak pola-pola yang mungkin jadi kebiasaan kita sampai kita nggak tahu target kita ngapain. Ada yang bilang, hidup berjalan aja seperti air mengalir. Nggak tahu, salah juga ya. Kita harus tahu apa target-target kita juga kalau ingin menjadi orang sukses. Thank you so much untuk motivasinya hari ini. Thank Dan you, kita thank you. berdoa Thank you, Bro juga. Nel. Thank you sekali lagi. Kita berdoa Thank you, juga Bro Pierre. untuk Thank you. bukunya supaya Iya. wah, viral booming, dan semakin Iya. banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti kelas motivator, kelas motivasinya kayak gitu. Benar. Kita Tadi ikut nama kelasnya daftar. mindset. Mindset. Mind Hack 101. Mind Hack. Ikut yuk. Ya, tapi untuk tahu lebih banyak pasti kita bisa buka di www.suniltaulani.com. Ditulis di sini kali ya, Nah, ntar ya. iya benar, nanti Sini di bawah ini. kita akan tampilkan juga ya. Dan tetap Sobat Indo Prime nonton sampai habis, karena jadi pinter, gue ogah ribet, sukses itu Sukses itu gampang. Oke, ketemu lagi minggu depan. See ya, bro. Iya, semuanya. Sukses. Thank you. Oke, dah. Udah nih. Ternyata acara kita berakhir dengan sukses mendapatkan ilmu baru dari Iya, Bro Sunil, Bro Nil ya. Kita harus mengubah sesuatu hal itu menjadi lebih baik dari diri kita sendiri, bukan mengalir begitu aja, tetapi punya settingan. Benar. Dan luar gue- biasa banget deh. Ilmunya banyak banget. Dan gue- Catatannya iya. lihat tuh, catatannya sampai aduh, banyak ini nih. benar-benar Nah, sama. catatannya banyak sekali loh. Dapat apa lu hari ini? Dapat banyak banget ya kan. Kalau Mulai yang dari paling nampar siapa, apa? mengenal diri sendiri, Mengenal diri sendiri ya. mengendalikan emosi, ya kan. Terus tentunya action. Setelah itu kita tahu goalsnya kita action, dan paling penting kita harus tahu supaya bisa konsisten tentang tujuan hidup kita. apa Jangan sebenarnya. tarsok-tarsok ya. Iya, Bisa biar kali kita bisa sebenarnya. konsisten, komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Itu dia. Tantangan Aduh, buat kita benar-benar semuanya, nih. buat teman-teman juga ya di sini Something ya. banget nih. Itu Jadi harus dia. kita menjalankan, bukan yang ngomong, bukan yang Iya teori ya, dong. praktek. Harus praktek. Dan Mulai besok pagi-pagi ya. harus berdoa, Iya. bersyukur, afirmasi. Jangan buka handphone dulu ya. Nah, jangan buka Yaudah handphone. ya, berubah ya. 30 Janji ya? menit loh kata Bro Nil. Nah, Sobat 30 Indo menit, Prime. betul. Iya. Lebih pagi, kayak gue mesti bangun balik pagi. Nah, harus dong, wajib. Yaudah ya bro. Oke. Bro, kok jadi bro sih? Yaudah Oke, guys. gimana, sis? Waktunya kita pamit dulu ya Oke. dari broadcast Indo Prime TV. Semoga kita menjadi sesuatu orang yang bermanfaat, mempunyai motivasi dalam hidup, dan Tentunya jadi pintar yang paling penting. saya Syera. Oke, saya Pierre. Jumpa lagi. Dadah.